Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Menosoneta dengan nomor induk mahasiswa 120209074 dari kelas PGMI 4C. Baik, dalam video ini diperuntukkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan IPA di MI kelas rendah. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi new pembelajaran di SD Nur Alifah. Oke, langsung saja di sini latar belakang saya melakukan observasi pelaksanaan new model pembelajaran di SD Nur Alifah ini, yaitu observasi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mengetahui lebih dalam terhadap suatu proses atau objek serta bertujuan untuk mendapatkan informasi yang terkait. Nah, dalam hal ini saya melakukan observasi secara langsung, yaitu di SD kelas rendah atau kelas 3, lebih tepatnya itu kelas 3. SD tersebut bernama SD Nur Alifah. Kemudian, informasi yang ingin saya dapatkan mengenai alur prosedur pembelajaran dalam kelas, kemudian teknik dan strategi guru dalam mengelola kelas dengan baik. Kemudian, tujuan observasi yang saya lakukan itu ada 3. Yang pertama adalah untuk mengetahui proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui strategi guru dalam memberikan motivasi belajar kepada siswa. Yang ketiga adalah untuk mengetahui metode, media, dan model pembelajaran yang digunakan. Nah, kemudian ini poin C, waktu dan tempat. Waktu observasi ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 pada pukul 8 sampai 11.30 atau setengah 12. Kemudian tempat observasi yang saya kunjungi ini yaitu SD Nur Alifah Sukamulya Ranca Ekek. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri observer dan narasumber. Nah, observer di sini bernama Ibu Alia Latifah SPD. Oke, baik teman-teman, selanjutnya ada hasil observasi. Aspek observasi yang dinilai ini yang pertama adalah keterampilan membuka pelajaran. Nah, di sini saya memberikan nilai skala 4 karena pembukaan yang dilakukan guru ini dalam pembelajaran sudah lengkap, dimulai dari orientasi, apersepsi, dan juga motivasi. Kemudian yang kedua adalah aspek keterampilan menarik perhatian dan motivasi siswa. Nah, di sini saya memberikan skala nilai 4 karena sangat interaktif, dimulai dengan membuat kesepakatan bersama siswa yang berhubungan dengan hal-hal proses pembelajaran, seperti tidak boleh mengobrol ketika guru sedang menjelaskan materi. Kemudian sehingga pusat perhatian siswa itu seluruhnya berpusat kepada guru. Kemudian yang ketiga, aspek penguasaan materi terkait kedalaman dan keluasan materi, termasuk tidak ada miskonsepsi. Di sini saya memberikan nilai skala 4 karena penguasaan materi guru sangat dalam dan luas, ditambah dengan dimulai dengan apersepsi atau pengulangan materi dan terdapat keterkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian selain itu, guru menyampaikan materi berdasarkan konsep konkret dan konseptual. Kemudian nomor 4, keterampilan kelengkapan materi atau faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi sebagai kebulatan konsep. Nah, di sini saya memberikan nilai skala 3 karena guru menjelaskan materi secara runtut, namun pada aspek metakognisi harus lebih diterapkan dalam pembelajaran. Kemudian nomor 5 yaitu keterampilan kebenaran konsep atau prosedur dalam pembelajaran. Di sini saya memberikan nilai skala 4 karena konsep materi yang disampaikan guru ini sesuai, begitupun dengan prosedur pembelajaran yang diawali dengan penyampaian materi menggunakan metode ceramah, kemudian latihan soal dan pemberian tugas. Kemudian nomor 6, aspek keterampilan menggunakan metode, model, dan pendekatan pembelajaran. Di sini saya memberikan nilai skala 4 karena dalam menerapkan metode pembelajaran guru tersebut menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Selain itu, model pembelajaran menggunakan model pembagian kelompok dalam menyelesaikan tugas. Sedangkan pendekatan pembelajaran menggunakan saintifik. Namun, prosedur pendekatan saintifik kurang satu langkah, yaitu tidak diterapkan dalam pembelajaran.
yaitu langkah dalam mengkomunikasikan. Seharusnya itu dilakukan. Kemudian nomor 6 yaitu keterampilan menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan teknologikal, pedagogik, content knowledge atau TPACK berbasis platform revolusi industri 4.0. Nah, di sini saya memberikan skala 3 karena pembelajaran ini seharusnya didukung dan diterapkan dengan pendekatan TPACK. Kemudian nomor 8 yaitu keterampilan mengembangkan variasi interaksi dalam pembelajaran. Nah, di sini saya memberikan skala nilai 4 karena pengembangan interaksi dalam pembelajaran sangat tepat, yaitu dengan selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Oke teman-teman, selanjutnya adalah poin ke-9 yaitu keterampilan mengelola kelas dan menciptakan suasana kondusif dalam pembelajaran. Di sini saya memberikan skala nilai 4 karena cara yang dilakukan guru untuk mengelola kelas dan menciptakan suasana kondusif itu seperti mengingatkan adab atau kesepakatan yang dibuat sebelum pembelajaran tadi. Kemudian poin yang ke-10 adalah keterampilan memanfaatkan waktu secara tepat, efektif, dan efisien. Di sini saya memberikan nilai 4 karena pembagian waktu ini dilakukan secara tepat yang disesuaikan dengan RPP yang sudah dibuat. Kemudian poin ke-11 yaitu keterampilan mengorganisasi sumber belajar dan atau bahan ajar. Di sini saya memberikan nilai 4 karena keterampilan guru sangat bagus. Dikarenakan sumber belajar yang digunakan itu bukan saja dari buku, namun yang berhubungan dengan kehidupan nyata siswa. Kemudian poin ke-12 yaitu kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran. Di sini saya memberikan nilai 3 karena seharusnya jika situasi dan kondisi sekolah tersedia media pembelajaran seperti laptop, kemudian proyektor, dan lain-lain, maka harus digunakan. Karena pembelajaran bermuatan IPA khususnya terkadang harus membutuhkan gambar atau video tambahan sebagai penjelas. Kemudian poin ke-13 yaitu keterampilan menggunakan media pembelajaran atau media pembelajaran konvensional dan digital. Di sini saya memberikan nilai 4 karena media pembelajaran yang digunakan itu sesuai dengan materi pembelajaran yang sedang dibelajarkan. Kemudian poin ke-14 yaitu mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, dan reflective thinking dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry based activities dan problem based learning. Nah, di sini saya memberikan nilai skala 3 karena pembelajaran di dalam kelas ini masih menggunakan satu pendekatan, yaitu pendekatan inquiry, based learning, based activities, dan problem based learning. Kemudian, poin yang ke-13 yaitu volume dan intonasi suara yang jelas, mudah dipahami dan runtut. Nah, di sini saya memberikan nilai skala 4 karena volume suara guru serta intonasi suara guru ini sangat jelas. Kemudian selanjutnya poin ke-16 yaitu penggunaan bahasa yang baik dan benar, baik lisan maupun tulis sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Di sini saya memberikan nilai skala 4 karena bahasa yang digunakan guru ini sangat baik dan jelas. Kemudian poin ke-17 yaitu kemampuan mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi atau HOTS dalam pembelajaran. Di sini saya memberikan nilai skala 4 karena siswa ini diajak untuk berpikir kritis. Lalu siswa menyimpulkan secara mandiri materi yang sedang diajarkan. Kemudian poin ke-18 adalah kemampuan menggunakan analogi atau metafora di kontekstualisasi materi atau pengetahuan. Di sini saya memberikan nilai skala 4 karena pembelajaran yang disampaikan guru dilandaskan pada kehidupan nyata siswa. Selanjutnya, poin ke-19 yaitu kemampuan penggunaan komunikasi nonverbal atau gestur. Di sini saya memberikan nilai skala 4 karena dalam hal ini guru memberikan komunikasi nonverbal ini sangat baik. Kemudian poin ke-20 yaitu kemampuan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, menantang, dan menginspirasi. Di sini saya memberikan nilai skala 4
karena selain guru ini membuat kesepakatan pembelajaran, guru juga memberikan penghargaan berupa bintang yang dipajang di atas karton di depan kelas, sehingga siswa berlomba-lomba menjadi siswa yang terbaik setiap harinya. Kemudian poin ke-21 yaitu kesantunan dalam berpakaian dan atau berpenampilan. Di sini saya memberikan skala nilai 4 karena pakaian yang digunakan guru ini sangat sopan. Kemudian poin ke-22 yaitu keterampilan guru dalam hal ini keterampilan melakukan penilaian proses. Di sini saya memberikan nilai skala 4 karena keterampilan guru dalam hal ini sangat baik dan sangat baik jika disangkut pautkan dengan indikatornya. Kemudian guru juga memberikan arahan dan menuntun murid dalam pengerjaan tugas secara berkelompok. Kemudian poin ke-23 yaitu keterampilan melakukan penilaian hasil belajar berbasis HOT. Nah, di sini saya memberikan nilai skala 3 karena seharusnya itu guru memberikan tugas berupa soal-soal berbasis HOT agar menilai terhadap pemahaman peserta didik. Kemudian nomor 24 yaitu kemampuan memberikan penguatan atau reinforcement dan punishment. Di sini saya memberikan nilai skala 4 karena guru ini memberikan penguatan materi pembelajaran dengan jelas. Dan yang terakhir di sini adalah keterampilan menutup pelajaran dengan membuat simpulan, refleksi, dan tindak lanjut. Nah, di sini saya memberikan nilai skala 4 karena kesimpulan yang disampaikan guru itu sangat jelas gitu ya, dan juga seharusnya gabungan dari kesimpulan para siswa. Adapun refleksi berupa pemberian tugas secara mandiri itu pun dilakukan. Hingga jumlah nilai jika dikumulatifkan dan disatukan ini angka berjumlah 80 dan hurufnya itu B. Kemudian di sini poin evaluasi atau refleksi. Nah, evaluasi saya terhadap hasil observasi ini yaitu memuat 3 hal, yaitu kelebihan pada proses pembelajaran, kemudian kelemahan pada proses pembelajaran, dan saran terhadap proses pembelajaran yang dilakukan pada observasi ini. Nah, kelebihannya itu ada 3. Menurut saya yang paling menonjol. Yang pertama adalah proses pembelajaran ini dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sudah dibuat. Kemudian yang kedua, media pembelajaran yang digunakan disesuaikan dengan kriteria materi, sehingga tidak ada miskonsepsi. Kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah pembelajaran ini dilakukan secara runtut, dimulai dari pembukaan, kemudian inti, dan juga penutup. Nah, adapun kekurangan pada proses pembelajaran ini ada 3 yang menurut saya paling menonjol. Yang pertama adalah belum memadukan pendekatan saintifik dengan TPACK. Kemudian poin yang kedua, soal yang dibuat ini belum mengembangkan konsep HOT. Dan yang ketiga adalah kesimpulan yang disampaikan guru ini hasil pemikiran guru, bukan memadukan kesimpulan yang disampaikan oleh siswa, sehingga belum mengembangkan konsep penyampaian keterampilan yang dilakukan oleh siswa atau semua siswa. Kemudian saran terhadap proses pembelajaran ini, saya memberikan sedikit saran gitu ya. Yang pertama adalah selain pendekatan pembelajaran saintifik, seharusnya juga menerapkan pendekatan TPACK karena di situ akan terlihat bagaimana guru mengembangkan teknologi yang memadukan dengan materi sehingga peserta didik ini dapat memahami secara jelas. Kemudian yang kedua adalah tugas berupa soal-soal ini harus lebih mengembangkan konsep HOT karena ketika kita bisa mengembangkan soal-soal tersebut menggunakan atau mengembangkan konsep HOT, maka di sini kita dapat melihat kemampuan atau pemahaman siswa terhadap materi yang telah kita sampaikan. Kemudian yang terakhir di sini adalah penyampaian kesimpulan yang disampaikan guru ketika kegiatan penutup. Tentu kesimpulan itu harus dari kesimpulan peserta didik yang disampaikan. Tugas kita itu hanya meluruskan kesimpulan yang mereka sampaikan. Jadi kita harus mengembangkan kesimpulan ini harus disampaikan oleh peserta didik. Nah, tugas kita meluruskan dan juga melengkapi kesimpulan yang disampaikan peserta didik itu sendiri. Nah, terakhir di sini ada lampiran foto, teman-teman bisa lihat
Di sini saya melampirkan foto ketika bersama anak-anak, bersama guru, dan juga ketika proses pembelajarannya. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ditutup saja dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.